harus kita selesaikan bareng-bareng dengan kekuatan fiskal yang kita miliki dan termasuk bagaimana strateginya dari kantor dari pusat ke daerah. Tapi insya Allah kalau kita duduk bersama-sama merencanakan sesuatu yang prioritas, insya Allah nanti bisa diambil bareng-bareng. Sebagai dasar untuk PPAS ini ada beberapa data, yakni laju pertumbuhan produk domestik bruto atas dasar harga konstan. Itu saya sebutkan. PDRT kita 2005 lajunya 5,65%. Yang tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan, kemudian penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang sampai pada angka 8,sekian%. Yang berikutnya laju yang tertinggi adalah jasa perusahaan sebesar 7,37%, masuk tinggi, juga jasa lainnya sebesar 8,64%. Juga industri pengolahan kita juga menurun tinggi, ada angka 7,3%. Artinya industri pengolahan Banyuwangi memang benar-benar berkembang dan lajunya cukup signifikan membantu ekonominya di Banyuwangi. Yang rendah di Banyuwangi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang. Kita sangat minim pada angka 0,07%. Dan yang paling rendah itu adalah jasa keuangan dan asuransi, itu lajunya sangat rendah, hanya pada angka 1,65%. Mungkin kepercayaan terhadap keuangan dan asuransi menurun di masyarakat kita. Kemudian berikutnya target capaian indikator kinerja utama Kabupaten Banyuwangi tahun 2027. Ada sekian 28 target kinerja. Ini adalah target-target yang biasanya sangat dibutuhkan ketika ada mengevaluasi sesuatu. Misalnya mengevaluasi ekonomi, pasti perlu pertumbuhan ekonomi, mengevaluasi tentang kemiskinan, perlu kesenjangan kemiskinan, perlu indeks Gini, mengevaluasi tentang keberhasilan orang sekolah, ada HLS dan rata-rata lama sekolah misalnya. Ini angka-angka ini yang seringkali jadikan pedoman dasar pemerintah pusat atau provinsi mengevaluasi kinerja Kabupaten Banyuwangi. Yang menggembirakan angka usia harapan hidup kita target 74,93 tahun. Tapi tahun ini kita sudah mencapai memang tahun 74,sekian tahun. Kita lebih tinggi dari kota Yogyakarta yang pada angka 71,sekian tahun. Jadi insya Allah tahun ini pun angka kita lebih tinggi dari Yogyakarta untuk harapan hidup. Jadi monggo. Ini akumulasi banyak faktor. Jadi patut kita syukuri sehingga harapan hidup Banyuwangi lebih tinggi dari beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi berada dalam sudut terdekat optimis dengan kisaran 5,2% sampai dengan 5,9%. Angka ini didasarkan pada tren historis pertumbuhan yang stabil di kisaran 5 sampai dengan 6%. Kinerja ini yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata Indonesia dan juga Jawa Timur, serta stabilitas permintaan domestik sebagai penopang utama. Jadi pergerakan ekonomi kita di dalam Banyuwangi sendiri itu menopang utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Maka harapan kita mungkin himbauan kita kepada para pengusaha yang ada di Banyuwangi untuk sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya menggulirkan keuangan di perusahaan masing-masing. Misalnya begini, contoh paling mudah adalah kalau kita belanja barang, yang kita beli itu barang pabrik, maka uang hanya beredar di pembeli dan pabrik saja, hanya dua. Tapi kalau barangnya barang dari kayu, uang beredar di 3 atau 4 pihak. Beli kepada pengusaha, pengusaha beli kepada tukang kayu kepada tukang dan seterusnya. Ini namanya belanja bertingkat yang pernah ditempuh pemerintah kita 10 tahun yang lalu untuk menggulirkan ekonomi lokal. Jadi sekali lagi pertumbuhan ekonomi kita banyak sekali didukung oleh pertumbuhan domestik di internal Banyuwangi. Ini perlu dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan para pengusaha khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang berikutnya kami lakukan juga terus diinformasikan untuk penganggaran hibah dan bansos. Sudah jelas bahwa
alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program kegiatan lain bisa diminta dan RKPD berdasarkan hasil evaluasi SKPD atas usulan calon penerima hibah. Sehingga terhadap penganggaran hibah pada 2007 termasuk proposal wajib diajukan sebelum ditetapkannya RKPD 17, yakni sebelum tanggal 3 Juli 2025 kemarin. Pengelolaan hibah juga dilakukan melalui aplikasi SIM hibah ada di simhibah.banyuwangi.go.id. Harapannya kita mulai memperbaiki sistem hibah kita sehingga evaluasi KPK tempoh hari bisa kita laksanakan dengan baik di Kabupaten Banyuwangi. Nanti Pak Samsudin terus terang nanti saya dibantu jelaskan ya, jadi nggak pinir saya di akhir nanti. Kemudian yang berikutnya, alokasi dana transfer mengacu pada Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 27 pada saat penyampaian rancangan PPS, yakni pada tanggal 8 Juli 2026 ke APBN. Beberapa pelimpahan kebijakan transfer ke negara sebagai berikut. A. Penggajian P3K dibebankan pada APBD. Kementerian Keuangan sudah tidak memberikan dukungan pendanaan. Komposisi P3K Kabupaten Banyuwangi plus minus 4.519 orang membutuhkan pagu kurang lebih pada angka 253 miliar rupiah. Ini yang justru memang betul secara kembali kita sebanyak 253 miliar. Jadi dulu beberapa itu PHP, sebenarnya kan ternyata nggak dikasih. B. Pelayanan admin duk plus minus 5 miliar yang sebelumnya dibiayai melalui DA non fisik sejak 2022 juga dibebankan pada APBD. Jadi yang dulu kita lampu-lampu pada DA non sekarang sudah tidak ada lagi pada tahun 2022. C. Dana kelurahan plus minus 10 miliar yang sebelumnya dibiayai melalui DAU tambahan sejak 21 dibebankan pada APBD dan hanya bertahan dukungan 5,6 miliar untuk kelurahan kita yang jumlahnya 28. D. Alokasi dana desa sebesar 10% atau sebesar 165 miliar dengan pagu TKD sebelum efisiensi menjadi 140 miliar. Sehingga setelah efisiensi mengakibatkan kekurangan pembiayaan 25 miliar rupiah. Dalam rangka kondusivitas kita tambahkan nanti di 2007 ditambah 25 miliar agar kondusivitas di level desa. Kemudian amanat khusus terkait dengan pedoman penyusunan APBD 7 melalui Permendagri masih belum ditetapkan. Maka kita masih tetap saya ulangi, pada saat penyampaian dengan KPK ini pada tanggal 8 Juli yang saya sebut masih belum ditetapkan. Jadi mohon dimaklumi. Kemudian yang berikutnya, ini ada pemenuhan MCT KPK tahun 2007, khususnya tahapan dokumen penyelenggaraan penganggaran. A. Dokumen penyampaian rancangan KUA MPPS 27 dari Kepala Daerah ke DPRD paling lambat 10 Juli 2026 atau minggu kedua bulan Juli. B. Dokumen nota kesepakatan KUA MPPS 27 paling lambat 14 Agustus 2026 atau minggu kedua bulan Agustus. C. Penyusunan RKSKPD dan RAPBD 27 paling lambat 21 Agustus 2026 atau minggu ketiga Agustus 2026. D. Dokumen penyerahan RAPBD tahun 2027 pada DPRD paling lambat 11 September 2026 atau minggu kedua September 2026. E. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD 27 paling lambat 30 November 2006 atau 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran pendanaan. Mohon dapatnya, mohon lagi sangat kita duduk bersama-sama untuk membahas MCP KPK ini.